Shalom aleihim, Besem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta WBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema dari Pak Subur. Pak Subur di Wonosobo, Jawa Tengah. Pak Subur di Wonosobo, Jawa Tengah. Pak Subur ini minta bukti mana Pak Pendeta bahwa tidak semua setan itu dihukum nanti. Tidak semua setan dihukum. Nah, jadi judul kita begitu ya. Tidak semua setan dihukum. Ya. Kok bisa, Pak? Ya. Jadi candaannya begini. Kenapa tidak semua setan dihukum? Sebab di dalam Yakobus 2 ayat 19, setan itu percaya Allah itu satu. Tapi Tritunggal malah nggak percaya Allah itu satu. Makanya setan ada yang nggak dihukum. Soalnya setan itu percaya Allah itu hanya ada satu Allah. Tapi Tritunggal malah nggak percaya sama satu Allah. Tritunggal malah percaya Allah itu tiga. Ini candaannya begitu. Kasihan Tritunggal ya. Tritunggal itu percaya Allah itu tiga. Setan itu malah percaya hanya satu Allah. Makanya setan ada yang tidak dihukum. Itu bercanda doang. Enggak begitu ya. Saudara, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Subur ini, mana bukti bahwa setan ada yang tidak dihukum? Ini split saja, penjelasan ini harus penuh hikmat ya. Begini, saya ingin menyampaikan begini. 2 Petrus 2 ayat 9, 2 Petrus 2 ayat 9, Tuhan menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Termasuk di dalamnya malaikat-malaikat yang berbuat dosa di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Ini kan ayat 9. Manusia-manusia jahat itu ada disimpan untuk disiksa. Lalu ada juga malaikat-malaikat yang jatuh di dalam dosa di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Artinya apa? Artinya kalau ada malaikat yang berbuat dosa disimpan untuk disiksa di dalam neraka, artinya ada sebagian lain yang nggak disiksa. Kan begitu cara pemahamannya. Betul? Saya ulang ya. 2 Petrus 2 ayat 4, ada malaikat yang dosa, sebagian disimpan untuk nanti dihukum di dalam penghakiman terakhir ya. Artinya kan ada sebagian, ada yang enggak ya. Coba perhatikan ini ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam Matius 25 ayat 41. Iblis dan malaikat-malaikatnya dihukum di api yang kekal, neraka. Kira-kira malaikat-malaikatnya ini menurut Wahyu 12 ayat 4 kan sepertiga dari malaikat. Apakah semuanya? Tidak disebutkan. Di Matius 25 ayat 41 tidak menyebutkan bahwa semua malaikat-malaikatnya dihukum. Yang dihukum cuma iblis. Kalau kita melihat Matius pasal 4 ayat 10, itu ada iblis. Kemudian Yakobus 2 ayat 19 ada setan. Tadi yang percaya pada satu Allah. Setan percaya pada satu Allah. Tritunggal malah nggak percaya. Ya. Markus 5 ayat 8 ada roh jahat diusir oleh Yesus. Jadi ada iblis, ada setan, ada roh jahat ya. Alkitab menulis ada tingkatan dari roh jahat ya. Yang paling jahat tentunya iblis. Kemudian malaikat, kan iblis sama malaikatnya. Malaikatnya ini ada yang setan, ada yang roh jahat. Kalau kita membaca dalam Wahyu 20 ayat 2, yang diikat, yang dirantai itu cuman iblis dan Satan. S-nya huruf besar. Ini bukan setan. Satan bukan setan. Satan itu ya iblis ya. Jadi setan sama roh jahat enggak dirantai. Yang dirantai cuman iblis. Wahyu 20 ayat 10, iblis, nabi palsu, binatang atau mesias palsu disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Enggak disebutin tuh, di situ ada setan, ada roh jahat, ada malaikatnya. Wahyu 20 ayat 14, maut dan kerajaan maut dilempar ke lautan api, itu kematian kedua. Maut adalah bicara tentang
Kristen kambing, non Kristen ya. Kemudian nabi palsu, mesias palsu, iblis, guru-guru palsu itu masuk di dalam alam maut. Jadi maut dan kerajaan maut, maut dan kerajaan maut dilempar dalam lautan api. Terus kita coba compare, kita bandingkan dengan Wahyu 21 ayat 27 ya. Wahyu 21 ayat 27, di situ masih ada dusta, ada najis, ada kekejian. Wahyu 22 ayat 15, anjing-anjing dan tukang sihir. Loh, ini di bumi baru. Bagaimana di bumi baru kok masih ada dusta, ada najis, ada kekejian, ada tukang sihir? Karena memang setan dan iblis, setan dan roh jahatnya sebagian ada yang tidak dihukum. Kok Tuhan nggak adil ya? Kenapa setan sama roh jahat kok sebagian ada yang tidak dihukum? Ya, itu rencana Allah, biar saja ya. Itu wewenangnya Allah ya. Kenapa yang dirantai cuman iblisnya pada waktu kerajaan 1000 tahun? Ya. Sehingga nanti ketika iblis dilepas dalam waktu singkat sudah bisa mempengaruhi dunia, sehingga nanti terjadi perang Gog dan Magog tuh, karena jahat sekali, dibantu oleh setan dan roh jahat. Ya, sebagian malaikat di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 disiksa di api neraka, sebagian lagi enggak. Demikian pula malaikat-malaikatnya di dalam Matius 25 ayat 41 tidak disebutkan semua malaikatnya. Jadi Pak Subur, ya split seperti ini Pak, cuman tipis bedanya Pak ya. Tipis bedanya, ya dengan pemahaman seperti ini betul Pak, memang ada setan dan malaikat yang tidak dihukum. Ya tentu ini hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa ngomong kok Tuhan tidak hukum setan malaikat ya. Ya, di sini ada yang disebut malaikat yang berbuat dosa. 2 Petrus 2 ayat 4. Ini hanya pendapat saya. Kalau ada malaikat dosa, tentu saja ada malaikat yang enggak. Saya membayangkan begini. Ini saya membayangkan ya. Iblis itu menyeret malaikat, ya. Lalu malaikat ini hanya ada yang ikut-ikutan, ada yang benar-benar niat. Niat memang mau jahat, mau ikut iblis, menyamai Allah yang maha tinggi. Tapi ada juga yang diseret yang lain itu cuman ikut-ikutan. Kemungkinan besar yang benar-benar memang niat itu disebut malaikat yang berdosa di dalam 2 Petrus 2 ayat 4. Nah, yang cuman ikut-ikutan itu enggak dihukum. Ini hikmat yang saya terima ya, yang saya bisa terima. Yang cuman ikut-ikutan akhirnya masih terus ada dan nanti sudah dipengaruhi oleh iblis, jadinya masih menyesatkan di bumi yang baru. Ada manusia baru di bumi yang baru, manusia di bumi yang baru masih bisa disesatkan. Makanya Wahyu 22 ayat 15 ada disebut anjing-anjing dan tukang sihir. Wahyu 21 ayat 27 ada dusta, najis, keji. Dari mana? Kan semua manusia bumi lama sudah mati semua. Lalu di bumi baru dicipta manusia baru. Kok masih ada yang jahat ya? Pasti ada tokoh jahatnya. Tokoh jahatnya adalah sebagian dari setan dan roh jahat. Kalau iblisnya sudah nggak ada. Iblis cuma satu. Nah, setan dan roh jahat ini rupanya ada yang cuman ikut-ikutan diseret, ya toh. Seret terus sudah dipengaruhi ya ngikut, gimana lagi kalau sudah diseret ya toh, udah dilempar ke bumi ya ngikut, tapi sebenarnya dia nggak jahat-jahat amat gitu ya. Ya, makanya itu tidak dihukum oleh Yesus dan nanti ternyata masih bisa menyesatkan di bumi yang baru. Pak Subur, kalau ayat Alkitab yang mengatakan 100% ini ada malaikat yang dihukum dan tidak dihukum, memang tidak ada, tetapi pemahaman kita harus penuh hikmat bahwa ada sebagian malaikat dosa yang memang disimpan nanti untuk dihukum. Tentu ada yang enggak dihukum ya. Kalau ada yang dihukum pasti ada yang enggak dihukum, karena tidak ada yang mengatakan ini
dan semua malaikat, tidak ada kata-kata semua. Yang ada cuma malaikat-malaikatnya, berarti ada sebagian yang tidak. Dan ayat Alkitab itu tidak bisa bertentangan. Kenyataannya bahwa Wahyu 21 ayat 27 masih ada orang dusta. Padahal di situ sudah di bumi baru. Ya, Wahyu 21 ayat 27 itu bumi baru, langit baru. Itu sudah bicara surga neraka ya. Kemudian Wahyu 22 bicara Yerusalem baru. 22 ayat 15 masih ada anjing-anjing dan tukang sihir. Itu yang dipengaruhi oleh tokoh jahat. Siapa tokoh jahatnya? Tak lain tak bukan setan dan roh-roh jahat. Karena Alkitab memang menulis ada iblis, ada setan, ada roh jahat. Jadi Pak, sebagian setan dan sebagian roh jahat memang tidak dihukum. Mungkin itu hanya ikut-ikutan waktu diseret iblis. Jadi jangan ya Pak, jangan dicandain. Kenapa ada sebagian setan nggak dihukum? Soalnya setan percaya Allah itu satu. Sementara Tritunggal nggak percaya Allah itu satu. Tritunggal percaya Allah itu tiga tapi satu. Satu tapi tiga. Satu tambah satu sama dengan satu katanya. Ya, setan aja percaya Allah itu satu. Tritunggal nggak percaya Allah itu satu, berarti ya begitu ya. Bukan alasan itu Pak, itu alasan untuk bercanda saja ya. Baik, Pak Subur itu memang agak tipis ya, bedanya tipis saja. Tetapi hanya ini satu-satunya penjelasan yang mengatakan kenapa di bumi baru masih ada orang jahat. Ya, masih ada orang jahat ya. Kenapa di bumi baru masih ada yang namanya najis, kekejian, dusta, anjing-anjing, tukang sihir? Kenapa masih ada? Pasti ini ada yang ngomporin. Siapa yang ngomporin? Dan itunya tukang kompornya tak lain tetap bukan sebagian setan, sebagian roh jahat dari dunia lama. Gitu ya. Makanya kalau kita bicara 2 Petrus pasal 2 ini ada dunia purba, ada zaman Nuh. Gitu ya. Begitu ya. Baik, pada singkat dan clear, Pak Subur sudah jawab. Bapak Ibu Saudara yang ingin tahu lebih jauh ya silahkan ikut sekolah tinggal kitab ya. Kita tetap membuka sekolah tinggal kitab supaya Bapak Ibu semua tahu hal-hal seperti ini. Demikian pula yang mau ikut baptisan belum ada, sebagian katanya sudah ada yang buka kolam renang tapi belum ngasih info ya, nanti diatur kalau sudah kolam renangnya pada buka ya. Karena kekristenan iman itu dimulai dengan baptisan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Haleluya, amin.